Kita malam hari ini ngaji dulu ya tentang sedekah. Apa sih itu sedekah? Sedekah itu adalah suatu hal. Sedekah itu suatu hal yang mudah tapi sangat sulit untuk dijalankan. Ya, coba rekan-rekan yang masih di luar masuk aja ke dalam. Ya, kalau ingin mendapatkan berkah masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ahum min ulumil ulama'i darin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, kenapa sekarang ini kita sering saksikan, bahkan kita menghadapi zaman yang sangat modern? Karena apa? Ini kita hidup sudah di akhir zaman. Sudah di akhir zaman. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, man nasa salatu ala nabi nasa tarikal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana zaman itu telah datang, barang siapa orang yang lupa membacakan salawat kepadaku, maka aku akan lupa kepada orang tersebut untuk mengajaknya jalan menuju ke surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'u syarif an Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ali, saking Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, anak dari Abi Thalib, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu satuhune kanjeng Nabi kukala ngandika ya kanjeng Nabi, ya'ti bakal teka ala nas ing atas manusia apa zamanun, nyatanya zaman, la yabqa ora tetap min islamin, saking agama Islam, illa ismuhu, angin ngarane Islam. Tegasnya seperti ini. An Ali Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib qala, maka mengucap, siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasa tarikal jannah, man nasa salatu alayya, barang siapa orang yang lupa bersalawat kepadaku, nasa tarikal jannah, maka aku akan lupa juga mengajak orang tersebut untuk berjalan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya'ti zamanun 'alan nas, nanti akan datang zamannya kepada manusia, zamanun la yabqa minal Islam, tidak akan tetap itu agama yang namanya Islam, illa ismuhu, kecuali namanya doang. Banyak gak zaman sekarang KTP-nya Islam tapi perbuatannya bukan Islam. Kenapa? Ini akhir zaman. Subhanallah, Rasulullah tidak pernah berbohong kata-katanya.
hadis-hadisnya selalu benar. Apa yang beliau ucapkan terjadi di zaman sekarang. Banyak orang Islam tapi Islamnya Islam KTP Islamnya. Pada saat azan berkumandang santai baik, Islam agamanya. Pada saat orang bersedekah santai baik, itu mah orang, bukan kita, biarin aja. Karena apa? Tidak mengikuti kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la yabqa illa ismuh, tidak akan tetap agamanya, hanya namanya doa. Dengerin aja, gak pernah dihiraukan. Ya, Ustadz Ahmad ajan apa serak-serak, tapi tidak pernah dihiraukan. Wala minadin ila rasmuhu, tuh ya, agamanya hanya sebatas nama, hanya sebatas nama agamanya. Antum agama apa? Islam. Saya lahir dengan secara Islam. Hidupnya bukan secara Islam. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Ayo kita ikutin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tenang, biar kita adab, biar kita diakui oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala minal Qur'an illa darasmuhu, dan tiada ada Quran selain Quran itu hanya bagaikan pajangan hiasan ditaruh di lemari, itu di lemari ya, dengan seperti itu di lemari. Itu atasnya apa itu? Panci. Kalau bisa jangan di atas Quran naruhnya, karena Al-Quran lebih tinggi derajatnya daripada panci tersebut. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu Al-Quran, ilmu keberkahan daripada ayat-ayat Al-Quran, maka kita harus memuliakannya dulu. Kita harus memuliakannya. Kalau kita ingin hafal kitab Maulid, maka kita muliakan dulu kitab-kitabnya. Jangan sampai kita taruh di bawah. Ya, kitab Maulid taruh di bawah, disamakan sama kaki. Kalau bisa dikasih hamparan. Kalau bisa dikasih hamparan. Ya. Begitu juga sahabat-sahabat kita nih, ya, Teh Ayu, Teh Winda, sama Teh Ali. Azarkan anak kita ketika di dalam rahim kita. Isi mereka dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan, beri makanan yang sangat segar. Karena apa? Ayat-ayat Al-Quran itu adalah makanan rohaninya buat anak kita. Suatu saat nanti putra-putri kita akan menjadi orang yang soleh dan solehah, yang selalu mencintai Al-Quran. Ajak anak kita yang di dalam kandungan ke masjid, ke mushola. Ajak anak kita yang dalam keadaan kandungan bersedekah. Ajak anak kita yang dalam keadaan kandungan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya'muruna masajidahum wa hiya kharabi an dzikrillah. Banyak sekali masjid bagus-bagus, ya'muruna masajidahum wa hiya kharabi an dzikrillah. Banyak masjid mewah-mewah, banyak nggak sekarang? Banyak, jaraknya nggak jauh, dekat-dekat jaraknya, nggak sampai 1 kilo ada masjid. Bahkan 1 RT ada 2 masjid sekarang mah. Dan masjid bermewah-mewah sekarang mah. Masjid ini mah kuno karena jelek banget. Lihat masjid-masjid lain, bagus-bagus. Wa hiya kharabu an zikrillah. Tapi sayang, sangat sedikit sekali orang yang berada di dalamnya. Bahkan sekarang nggak boleh yang namanya diam di dalam masjid, dilarang. Karena apa? Takut corona. Nggak boleh banyak-banyak di masjid. Ini kitab yang mengatakan bahwa kitab ini yang mengarang bukan seorang guru SD atau guru yang lainnya, tapi seorang ulama masyhur mengarang kitab ini berapa abad yang lalu, dan nyata sampai saat ini. Ini adalah hadis daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyata pada hari ini. Dan bahkan pada saat ini banyak sekali masjid bagus-bagus tapi isinya kosong. Asyarru ahli zalik, asyarru ahli zalik az-zamanu ulama'uhum. Dan pada zaman tersebut adalah zaman yang sangat buruk. Kenapa bisa dikatakan buruk? Para ulamanya ahli zalik, para ulamanya sangat membenci para ahli-ahli. Siapa ahli tersebut? Yaitu keturunan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulamanya jauh daripada ahli-ahli bait. Ulamanya sangat tidak, bahkan membenci kepada zuriyah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman itu adalah zaman yang paling buruk, dan ulama-ulamanya pun ulama yang sangat buruk akhlaknya. Ada nggak di zaman sekarang? Banyak mengatakan seorang ulama tapi akhlaknya bukan seorang ulama, bahkan mempecah belahkan umat. Ini udah akhir zaman, sudah datang zamannya, sudah datang zamannya. Minhum yakhruzuna al-fitnah. Bahkan semua ulama tersebut saling memfitnah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ulama-ulama sekarang saling memfitnah. Ya, Ustaz Ahmad ngejelekin Ustaz Daud, Ustaz Daud ngejelekin Ustaz Ahmad. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini sudah datang zamannya. Para ulama satu sama lain saling memfitnah, saling menjelekkan. Jangan mau ngaji sama yang itu, karena yang itu mau orangnya begini. Yang satu lagi ngomong, jangan ngaji sama yang ini, karena pengajiannya seperti itu. Luar biasa. Ini kita sudah sampai di zaman tersebut. Wa ilahim ta'uduna wa haula'i. Apa sih
kasih ini perkara semuanya yang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapkan berapa belas abad yang lalu dan sampai sekarang nyata apa, alamat apa semuanya ini. Wa haulau alamatul qiyamah. Ini semua perkara yang tadi yang namanya Islam hanya namanya doang, agama hanya namanya doang, bahkan Quran hanya jadi hiasan doang, bahkan para ulamanya pun saling memfitnah. Wa haulau, ini semua alamatul qiyamah. Semua ini adalah alamat kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah min. Ayo rekan-rekan semua, para sahabat, para guru-guru kita kembali lagi kepada ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengikuti kepada Sayyidina Muhammad, orang tersebut gak bakal cilaka, orang tersebut gak bakal nyasar. Bahkan orang tersebut yang mengikuti kepada ajaran Sayyidina Muhammad, orang tersebut akan lurus baik. Contoh, Ustaz Ahmad sering membacakan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Sering gak? Pak Haji sering baca salawat, Bapak Ali sering baca salawat. Apa yang dirasakan dalam hati kita? Apa kita merasa rugi? Apakah kita merasa hancur? Bahkan apakah kita merasa gundah ketika membacakan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Yang ada kita semakin tenang, semakin berkah, semakin Allah beriakan kehidupan kita, semakin Allah luruskan jalan kehidupan kita. Karena apa? Kita selalu mengingat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau berbuat jelek, ingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya merindukan Sayyidina Muhammad. Saya enggak berani menjalankan ini karena apa? Ini dijual di luar jalur yang diazarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai kepada Sayyidina Muhammad, bahkan Al-Imam Bushairi mengatakan ketika beliau sakit, dalam keadaan sakit, beliau sangat mencintai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking rindunya, beliau mengarang kitab tersebut, kitab Burdah, yang beliau karang ini dalam keadaan sakit, dan beliau selalu mengikuti apa yang diucapkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah kisah, Al-Imam Bushairi ini bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang seperti mempunyai jabatan yang tinggi. Bahkan Al-Imam Bushairi ini rumahnya kecil, keadaannya sederhana, tapi Al-Imam Bushairi ini pernah berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kecintaan dan kemahabbatan beliau mengikuti ajarannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para sahabat kita, rekan-rekan yang membacakan setiap malam Selasa salawat Burdah Al-Imam Bushairi ini, mudah-mudahan kita diaku dan kita diingat oleh Al-Imam Bushairi bahwa ketika kita di dunia, kita pernah basah lisan kita dengan mengucapkan salawat karangan beliau. Dan mudah-mudahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ya, indah kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika berkumpul di suatu zaman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya setelah menyelesaikan salat berjamaah berkumpul, melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan tersenyum. Sahabatnya bertanya, "Wahai ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Aku tersenyum
melihat sahabat-sahabatku yang selalu mencintaiku, dalam hatinya bersalawat kepadaku dengan penuh keikhlasan. Pada saat itu juga Allah memberikan sebuah kehormatan yang luar biasa buat orang tersebut. Makanya aku tersenyum dan mengaminkannya. Amin. Allahumma amin. Ya, barang siapa orang yang membaca salawat 10 balik kepada Sayyidina Muhammad SAW setiap harinya, Allah akan berikan 10 keberkahan buat orang tersebut. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berkah rezeki, berkah umur, berkah keistiqomahan, ya, berkah taufik dan hidayah. Karena apa? Taufik dan hidayah bisa datang, bisa hilang. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kadang-kadang kita pagi ingat sama Allah, sholat subuh, siangnya lupa. Karena apa? Kita keasikan main, keasikan jalan-jalan, sampai lupa sama Allah. Kita kelewat sholat zuhur. Ingat lagi sholat asar, Masya Allah, tadi saya kelewat nih sholat zuhur. Taufik hilang. Taufik dan hidayah kita hilang. Ingat lagi asar. Asar, Masya Allah, udah azan asar nih Ustaz Ahmad. Azan, Bapak Ali yang imam. Waduh, saya sholat nih. Datang lagi taufik dan hidayah. Maghrib, lupa lagi. Masya Allah, karena Ustaz Ahmadnya lagi ngirim gas, gak sempat azan. Akhirnya lupa tuh jamaah, gak pada sholat. Ya, taufiknya dan hidayahnya hilang lagi. Makanya ketika dalam salat kita disunahkan membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang mempunyai, yang bisa memutar-putar balikan hati. Siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, sabit, tetapkanlah ya Allah, sabit qalbi, dalam hati kami, ala dinika, dan agama kami, wa ta'atik, selalu taat kepadamu ya Allah, ya Rabbal alamin. Makanya ya, kita sering membacakan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ada yang namanya salawat diwajibkan, ada yang namanya salawat disunahkan, ada yang salawat dimakruhkan. Mana salawat yang diwajibkan? Salawat yang diwajibkan adalah ketika kita membaca salawat dalam keadaan sholat 5 waktu. Contoh, dalam keadaan kita membaca tasyahud akhir atau tasyahud awal. Kalau nggak ada salawatnya, berarti kita nggak sah sholatnya. Berarti itu salawat sangat diwajibkan. Ini luar biasa. Nabi yang sangat luar biasa buat umat Islam. Sampai ibadah kepada Allah pun jaminannya beliau, tanpa ada nama beliau dicantumkan, orang tersebut gak sah sholatnya. Ini Nabi yang luar biasa. Ya, makanya orang yang gak ngikutin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut koplak. Koplak, apa koplak tuh? Error. Ngakunya umat Islam tapi gak senang dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat yang disunahkan. Contoh banyak tadi ya, yang sering kita baca, salawat zikir, ratib, salawatnya ada. Ya, ratib apa tadi? Ratibul atas, zikir ahli kubur, salawatnya ada. Ya, bahkan tadi
Membaca salawat burdah itu kandungan salawatnya banyak. Itu salawat disunnahkan. Mau dibaca mangga kita mendapatkan berkah, nggak dibaca pun nggak apa-apa. Karena apa? Namanya sunnah, kita nggak dapat apa-apa. Ada salawat yang dimakruhkan. Nih buat rekan-rekan jamaah, salawat yang dimakruhkan ketika kita dalam keadaan buang air di dalam kamar mandi. Kadang-kadang keenakan sambil salawatan, sambil nongkrong, sambil salawatan, kemudian sambil ngerokok, sambil salawatan, ya itu kita tidak punya adab sama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salawat tersebut sangat dimakruhkan. Karena apa? Kita nggak ada adabnya untuk bersalawat, ya. Jadi 3 perkara ini mudah-mudahan para rekan-rekan bisa paham, ya. Para rekan-rekan mudah-mudahan bisa mengamalkan, walaupun yang sedikit. Mudah-mudahan sedikit ini menjadikan berkah buat kita semua malam hari ini. Ini malam adalah malam tanggal 15 Februari. Ini ada tulisannya. Pertama kali saya menginjakkan ke musola ini dan mengadakan pengajian. Ini udah hampir 6 tahun berlalu. Amin. Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan ya musola ini Allah selalu berikan, limpahkan rahmat dan karunia-Nya buat para jamaah, khususnya jamaah Cimanggulaping. Mudah-mudahan biar selalu istiqomah dan selalu memenuhi musola ini. Karena apa? Ini musola bukan punya Bapak RT, bukan punya DKM, tapi ini musola punya umat Islam. Ya, musola ini yang akan menjadikan saksi kita nanti di yaumil kiamah bahwa kita pernah nginjak ke musola ini dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala di musola ini. Bahkan karpet-karpetnya pun, jendela-jendelanya pun, bahkan hordengnya pun, apalagi di kipas angin nih, dari tadi suruh dimatiin nggak dimatiin, kembung jadinya berarti. Ya, insya Allah semua yang ada di musola ini akan menjadikan saksi nanti di yaumil kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, saya tutup. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.